Bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya, rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kamu sudah mau mati. Masyarakat adat Papua menentang kelanjutan proyek strategis nasional food estate atau lumbung pangan seluas 2 juta hektar di Merauke oleh pemerintahan Prabowo Gibran. 2 juta hektar itu kira-kira 30 kali luas Jakarta atau hampir 4 kali Pulau Bali. PSN di Merauke terbagi menjadi 3. Pertama, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektar. Kedua, proyek optimalisasi lahan atau OPLAH 100.000 hektar. Ketiga, proyek cetak sawah baru yang dikelola Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dengan lahan seluas 1 juta hektar. Ini bukan kali pertama masyarakat adat Papua menggelar protes menentang proyek itu. Yasinta dan warga lainnya sudah berkali-kali melakukan aksi demonstrasi mempertanyakan proyek itu ke Kepala Daerah, Majelis Rakyat Papua Selatan, DPRD Kabupaten Merauke, hingga Keuskupan Agung Merauke. Tapi mereka mengaku tidak didengar. Sekarang kekhawatiran mereka bertambah setelah pada awal Oktober ini pemerintah mengerahkan ribuan tentara untuk membantu proyek itu. Untuk apa kehadiran pasukan yang begitu besar di sana? Ya, seolah-olah di situ zona perang ya, yang harus dikawal begitu ketat. Tetapi kehadiran mereka saja sudah meneror masyarakat itu. Ya, dengan kemana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau. Dan orang yang tadinya begitu bebas, ya mereka tidak bisa banyak bersuara. Pada 2 Oktober lalu, Panglima TNI meresmikan pembentukan 5 Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan atau Yonif PDR di Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. 2 batalion ditempatkan di Papua Selatan. Kantor Berita Antara menyebut jumlah prajurit yang ditempatkan di Papua Selatan mencapai lebih dari 1.300 prajurit. Jumlah itu di luar satuan tugas pengamanan yang sebelumnya sudah dibentuk di Bumi Cendrawasih. Saya mengerahkan mahasiswa, saya mengerahkan petani, belum tentu ada yang mau ke dalam hutan. Yang mau sana ya dengan gerakan dengan pasukan yang ada. Kalau saya lihat penolakan itu bukan penolakan keterlibatan TNI, bukan. Penolakan mereka adalah penolakan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Namun, melihat rekam jejak kekerasan yang dialami warga Papua, peneliti BRIN Cahyo Pamungkas bilang keterlibatan aparat keamanan dalam pengerjaan proyek PSN cenderung akan lebih banyak intimidasi. Dia khawatir pelibatan militer justru akan memperkuat penggusuran berlapis terhadap masyarakat adat. Kalau dulu mungkin saja di zaman Pak Harto dan di zaman SBY ada kepentingan oligarki tetapi tidak sekuat sekarang. Karena sekarang betul-betul negara dikuasai oleh para oligarki sehingga bentuk kolonialisme terhadap masyarakat adat yang masih terstruktur dan ya itu ya didukung oleh aparat keamanan juga. Dan ini kecenderungannya ya kita akan mendisplace ya masyarakat adat dari tempat ekologisnya. Ketika disinggung soal potensi konflik dan kekerasan terhadap warga sipil setelah kehadiran pasukan TNI, Menteri Pertanian selaku salah satu pihak yang memegang proyek ini mengatakan, kenapa sih kita pesimis? Mari kita optimis. Dulu kami kolaborasi TNI, ini kan sudah lama, periode pertama, dulu kami kolaborasi 5 tahun. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat pada November 2023, Menko Perekonomian menambahkan Merauke dalam daftar proyek PSN. Pada Juli 2024, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden, dia melakukan penanaman tebu pertama di salah satu lokasi proyek. Pada akhir September, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, pernah bilang Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memindahkan food estate dari Kalimantan ke Merauke. Salah satu alasannya karena tanah Kalimantan dianggap kurang subur. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah ada proyek serupa yang disebut MIFE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate, tetapi dianggap gagal oleh sejumlah pihak. Yayasan Pusaka mencatat sejumlah permasalahan dalam proyek MIFE, mulai dari perampasan lahan, akuisisi lahan, dan konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pemilik modal, eksploitasi buruh, deforestasi, kekeringan, dan bencana ekologi yang berulang dan meluas. Dengan berbagai macam permasalahannya, kamu setuju nggak kalau proyek food estate diteruskan?